Hai, apa kabar buat kalian semua yang lagi santai pada hari ini ataupun lagi beristirahat? Selamat menikmati waktu istirahat kalian. Saya Benly dari obrolan santai, ingin menemani kalian dengan berbagi sedikit obrolan yang kiranya dapat menghibur dan menemani waktu istirahat kalian. Kalaupun menurut kalian ini tidak penting, tidak masalah, dipenting-pentingkan saja, oke? Jadi sebelum saya memulai obrolan ini, izinkan saya ingin menyapa kalian. Semoga teman-teman di rumah dan saya bisa tetap sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Oke, jadi pembahasan kita pada hari ini, dalam obrolan kali ini saya mengambil tema orang yang pendiam. Jadi pada dasarnya Tuhan menciptakan kita itu berbeda satu dengan yang lain agar kita bisa saling melengkapi, termasuk karakter. Ada orang yang pandai bicara dan ada orang yang pendiam. Menjadi orang pendiam mungkin agak susah, karena bagi orang lain, orang pendiam itu terkadang dianggap sombong, terkadang dianggap cuek, karena saking dia pendiamnya. Tapi perlu kita ketahui bahwa orang pendiam itu tidak semuanya bisa diartikan sombong. Jadi buat teman-teman yang mungkin juga memiliki sifat pendiam, di sini saya katakan bahwa pendiam itu tidak selamanya sombong, karena ada beberapa hal yang baru kita ketahui tentang orang yang pendiam. Yang pertama, orang yang pendiam memiliki rasa empati yang tinggi dan merupakan pendengar yang baik. Jadi orang pendiam itu rasa pedulinya itu lebih besar dari ada orang-orang yang kelihatannya kacau, banyak berbicara. Orang pendiam lebih memiliki kepedulian yang tinggi dan mereka juga bisa menjadi pendengar yang baik buat teman-teman sekalian, karena butuh curhat, mereka akan menjaga segala rahasia kalian. Yang berikut, orang pendiam sering mengamati apa yang ada di sekitarnya. Jadi terkadang buat kita yang suka ngobrol banyak, suka bercanda-bercanda dengan teman-teman, kita tidak sadar akan keadaan yang ada di sekitar kita. Tetapi orang yang pendiam, dia bisa lebih memahami keadaan di sekitar kita. Malah dia lebih memiliki ingatan yang kuat tentang apa yang terjadi di sekitaran lingkungan mereka, karena mereka lebih mengamati apa yang terjadi di seputaran mereka. Yang berikut, tidak mudah berbagi cerita. Ya, karena mereka sering pendiam, jadi pada hal apapun mereka tidak gampang untuk berbagi, apalagi itu merupakan hal pribadi mereka akan sangat sulit berbagi dan lebih banyak memegang erat-erat apa yang menjadi rahasia mereka. Yang keempat, menjadi pusat perhatian bagi lawan jenis. Mengapa menjadi pusat perhatian? Karena ketika kita berada dengan teman-teman kita berkumpul, ada teman kita yang pendiam. Ketika kita mendekati pasangan yang kita, cewek atau cowok yang kita dekati, mereka akan melihat menjadi lebih fokus kepada orang yang pendiam, karena orang yang pendiam itu akan menjadi daya tarik. Karena di sekitaran banyak-banyak orang, tiba-tiba hanya dia yang diam. Jadi dia mudah menjadi pusat perhatian dari lawan jenis. Jarang bicara, sekali bicara ucapannya berkualitas. Itu terbukti ketika orang yang pendiam, terkadang dia sementara melakukan riset. Ketika kita sedang diskusi, dia sementara memikirkan suatu hal. Jadi ada suatu masalah, dia gampang mencerna masalahnya, dan ketika dia bersuara itu akan sangat berkualitas. Karena orang pendiam ketika mengeluarkan pendapat atau unek-unek, mereka selalu memikirkan dengan matang dan mengolahnya, setelah itu baru mereka sampaikan. Yang berikut, memiliki kesabaran yang tinggi. Ya, orang yang pendiam itu orang yang sangat sabar, karena ketika dia menghadapi suatu masalah, dia akan memikirkan jalan terbaik dari masalah itu. Setelah dia mendapatkan jalan terbaik, baru dia akan membicarakan secara baik-baik pula. Karena orang pendiam itu jarang meledak-meledak ketika menghadapi sebuah masalah. Memiliki kesabaran yang tinggi. Seperti yang tadi saya katakan, orang pendiam itu
sangat sabar. Kayaknya sudah diulang ya, tapi tidak masalah. Yang berikut menjadi tempat curhat yang asik. Jadi ketika teman-teman ingin curhat masalah yang sangat pribadi, lebih baik ke teman yang pendiam. Karena teman yang pendiam itu selain dia bisa menjaga rahasia, dia adalah pendengar yang baik. Dan dia selalu mendengarkan dengan baik apa yang menjadi keluh kesah dari teman-teman sekalian. Ketimbang curhat sama teman yang ember, lebih hancur lagi. Habis semua rahasia kan. Tulus dalam segala hal. Tulus dalam segala hal. Jadi orang yang pendiam itu adalah orang yang sangat tulus. Selain dia memiliki empati yang tinggi, dia tulus membantu kita di saat kita dalam keadaan apapun. Dia tulus karena pikirannya fokus untuk membantu kita, bukan untuk menceramahi kita. Yang terakhir, memiliki kemampuan yang luar biasa dalam pekerjaan. Konsentrasi dalam pekerjaan, orang yang pendiam memiliki konsentrasi lebih tinggi ketimbang orang yang suka ngobrol. Yang pertama, kalau suka ngobrol ya berarti pekerjaan ditinggalkan. Yang kedua, orang yang pendiam pasti dia akan fokus. Dia lebih baik memikirkan apa yang lagi dikerjakan ketimbang memikirkan hal-hal lain yang tidak masuk di akal. Jadi buat teman-teman sekalian yang memiliki teman pendiam atau teman-teman sekalian adalah orang yang pendiam itu bukan berarti dia sombong, tapi pendiam itu adalah sebuah karakter. Karena dia memiliki pola pikir yang berbeda dalam menanggapi masalah. Jadi pendiam itu bukan hal yang salah. Pendiam itu bukan lagi orang yang sombong, itu adalah karakter. Oke, demikian obrolan kita hari ini. Kalau tidak penting tidak masalah, yang tidak suka nonton tidak masalah. Yang suka nonton silahkan dibagikan videonya atau nonton bareng dengan teman-teman. Oke, sampai jumpa. Saya Benly dari Obrolan Santai. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, salam cinta buat kalian semua. Bye-bye.